Halo, hai, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absensi dulu ya. Iya, Bu. Wayan ada Wayan, Dwi Ada, Bu. Sekar, Gemma, Ebin, Argani, ada tak? Juli, Jimmy, ada semua ya. Arya yang udah masuk ya. Baiklah. Selamat datang semuanya di pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10 pada pertemuan kali ini bersama Ibu Melani. Nah, di sini kita akan membahas suatu kajian baru mengenai Indonesia pada masa praksara. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang diakronis, sinkronis, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab baru, yaitu tentang Indonesia pada masa praksara yang mana memiliki beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari ke depan. Nah, yang pertama itu masa praksara, selanjutnya manusia purba di Indonesia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kehidupan pada masa praksara, serta hasil dan nilai kebudayaan. Pada masa praksara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budaya masyarakat pada masa praksara. Nah, next selanjutnya Gani. Nah, ini zaman praksara, next lagi. Nah, pada masa praksara ini adalah jawaban atas pertanyaan kita di apa yang dimaksud masa praksara. Jadi masa praksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah yang berarti sebelum mengenal tulisan atau masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia berdasarkan arti kata kehidupan manusia. Nah, pada kenyataannya manusia itu telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan meskipun belum mengenal tulisan. Nah, oleh karena itu, sejarawan mempopulerkan istilah praksara daripada sejarah. Nah, selain itu pun, praksara sering dikenal dengan nileka. Nil artinya tidak ada tulisan. Tidak ada artinya tulisan. Nah, yang tetapi istilah ini kurang mendapat tempat di kalangan masyarakat luas. Nah, sekali lagi sejarah lebih memilih menggunakan istilah praksara. Peradaban masa praksara dimulai sejak peradaban manusia di bumi. Apabila merujuk pengertian praksara, zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Periode yang begitu cukup panjangnya, bahkan sangat panjang, dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu zaman sebelum dan sesudah kehadiran manusia praksara. Nah, itu zamannya sebelum dan sesudah kehadiran manusia. Lalu pertanyaannya, kapan masa praksara berakhir? Ada yang tahu, anak-anak? Halo? Berakhir ketika sudah ada tulisan, Bu. Nah, benar, pintar ya nih. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Periodisasi masa praksara yaitu dapat dibagi menjadi beberapa periode. Atau periodisasi masa praksara ini seperti misalnya geologi dan arkeologi. Dan geologi ini sering digunakan dalam ilmu sejarah. Lalu pertanyaannya, apa pengertian dari geologi? Nah, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisi struktur sejarah. Nah, sifat dan proses pembentukan bumi. Arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari dulu Gani tolong. Adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis dan berhubungan dengan bendawi yang ditinggalkan. Jadi dapat kita cermati
Dua pengertian cabang sejarah ini hampir sama yang mempelajari tentang sejarah, namun kajiannya berbeda. Kalau geologi ini mengajari kaitannya dengan kondisi bumi. Nah, kita akan membahas dulu ya tentang geologi. Komposisi struktur sejarah sifat dan proses pembentukan bumi, sedangkan dengan bendawi yang ditinggalkan. Jadi dapat kita cermati dua pengertian cabang ilmu sejarah ini hampir sama ya. Nah, kondisi buminya next dulu. Nah, kondisi bumi, sedangkan untuk arkeologi ini mengkaji sejarah dari benda-benda peninggalannya atau kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan. Baik kita ini berdasarkan geologi ini ya. Nah, dilakukan dengan melihat umur lapisan bumi. Usia lapisan buminya itu dapat kita lihat yang pertama ada Neozoikum dan Kenozoikum. Nah, sudah. Next lagi, tolong. Nah, selanjutnya adalah zaman Paleozoikum atau yang dikenal dengan zaman kehidupan awal, ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Jadi sudah ada kemajuan dari zaman sebelumnya pada masa ini. Keadaan bumi sudah cukup baik dan atmosfernya pun sudah cukup tidak panas seperti tadi. Jadi cukup dingin atau cukup hangat juga ya, zaman ini sudah ditandai dengan munculnya. Contohnya adalah binatang-binatang kecil bersel tunggal atau yang tidak bertulang punggung. Kemudian ada juga berbagai jenis ikan ubur-ubur, cacing, binatang-binatang yang muncul itu. Nah, selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau zaman sekunder atau zaman yang mempunyai hewan-hewan reptil bertubuh besar atau berukuran besar seperti dinosaurus ya. Oleh karena itu, zaman ini sering disebut dengan zaman reptil. Kalian dapat lihat pada gambar ini. Contohnya adanya kehidupan binatang ini juga ditandai dengan adanya tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang subur. Nah, yang kedua itu zaman Mesolitikum. Next. Nah, ini hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan zaman Batu Tengah ya. Bisa dilihat. Bertanya, Bu. Belum. Ini Ibu lagi menjelaskan ya, Nak. Nah, next lagi ini kehidupan masyarakat zaman Batu Muda. Nah, ini bisa dilihat ya, Nak. Nah, baiklah di sini ada yang bertanya. Baik, kalian sudah paham? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dwi. Ibu, tolong uraikan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia kaitannya dengan berbagai suku bangsa yang ada sampai sekarang, Bu. Oh, itu dulu kau ini dilas. Tolong Nak, yang mic-nya hidup itu dimatikan dulu ya. Boleh pasar. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Persebaran nenek moyang itu bermula dari daratan Asia. Aku juga ngerekam. Halo, dimatikan dulu ya mic-nya. Ibu lagi ngajar. Tolong hargai jika ingin dihargai. Nah, jadi
Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dwi Seka Marlena.